Halo semua, apa kabar? Senang sekali ya hari ini kita bisa bersekolah minggu lagi. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Engkau izinkan kami beribadah di sekolah minggu online. Bapa, tolong kami agar kami semangat memuji-Mu, semangat memberikan persembahan terbaik, dan khususnya semangat mendengarkan firman-Mu, serta membuat aktivitas. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Coba lihat keluar jendela, ada matahari kan? Ada burung, ada tanaman. Kita akan menyanyikan Selamat Pagi Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Ayo, 2 kali ya. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Anak-anak, lihatlah matahari, tumbuhan, binatang, dan lainnya. Semua dicipta oleh Tuhan. Apakah kalian bergembira? Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Ayo kita bergembira dengan menyanyikan hati yang gembira. Biarlah kita tetap gembira dan bersyukur sebab Tuhan itu baik walaupun keadaan kita susah, walaupun keadaan kita senang. Tuhan tahu apa yang kita alami. Anak-anak, mari kita siapkan persembahan kita sebagai ucapan syukur. Kalian boleh meminta pertolongan papa atau mama ya untuk mentransfer ke rekening gereja. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan Beri Syukur sebanyak 2 kali ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu.
Langsung yuk kita akan berdoa untuk persembahan ini. Bapa Surgawi, apapun keadaan kami di saat ini, susah ataupun senang, ajarlah kami untuk selalu bersyukur, sebab Engkau sangat baik. Bapa, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Biarlah firman Tuhan selalu ada di hati kita dengan cara kita lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita semakin bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan pasti senang sekali. Mari kita menyanyikan firman Tuhan 2 kali ya. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh. Sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat menikmati. Shalom anak-anak semuanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah di sekolah Minggu online GKY. Nah, hari ini langsung mau mengajak kalian untuk berkeliling, melihat tanaman-tanaman untuk menghilangkan kebosanan anak-anak selama ini sekolah online. Nah, anak-anak semuanya hari ini langsung mulai lihat. Nah, ada tanaman-tanaman. Nah, langsung ada juga tanaman rumput dan tanaman kucai. Sama persis ya. Nah, coba anak-anak di rumah tebak. Langsung pegang di sebelah mana yang kucai? Ayo lihat yang sebelah mana. Di kanan atau di kiri? Oh, nih ada yang benar jawabnya. Ya, langsung pegang yang kucai ini di sebelah kanan. Nah, persis sekali kan anak-anak? Kucai dan rumput ini persis sekali. Tapi tentu saja ada perbedaan yang jelas. Dari bentuknya sama persis, tapi dari rasanya sangatlah berbeda. Nah, anak-anak langsung sudah buatin. Dari kucai ini langsung buatin telur dadar yang super enak. Nah, ini telur dadarnya. Langsung doyan sekali makan telur dadar ini bersama kucai. Enak sekali. Nah, anak-anak seandainya nih langsung akan buatkan telur dengan rumput, dengan bumbu-bumbu yang enak sekali. Ada yang mau? Tentu saja semua kalian gak mau. Langsung juga gak mau. Rasanya pahit sekali. Nah, itulah perbedaan antara kucai dengan rumput. Dari bentuknya sama, tetapi dari rasanya sangatlah berbeda. Nah, anak-anak hari ini langsung mau mengajak kalian semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, tentang perumpamaan lalang di antara gandum yang diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Dan nanti ada penjelasannya di ayat 36 sampai 42. Nah, anak-anak semuanya duduk ya, jangan rapi, tidak ada yang lari-lari lagi, makan, minum, tetapi kalian semua duduk, rapi, mendengarkan firman Tuhan, supaya kalian mengerti. Ya, nah sebelumnya langsung ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Semuanya tundukkan kepalanya, lipat tangan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini kami bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, pimpinlah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada suatu hari, Tuhan Yesus keluar dari rumah dan sedang duduk di tepi danau. Lalu datanglah banyak orang berbondong-bondong mengerumuni Yesus. Lalu Yesus naik ke atas perahu dan menceritakan berbagai perumpamaan. Salah satu perumpamaan yang diceritakan yaitu Yesus menceritakan bahwa hal kerajaan surga seperti seorang petani yang sedang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tentu saja ia menaburkan benih gandum yang baik, karena ia ingin mendapatkan gandum yang terbaik pas waktu panen. Akan tetapi pada waktu malam musuhnya datang ke ladangnya dan menaburkan benih lalang. Tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian benih gandum dan benih lalang bertumbuh bersama. Nah, gandum itu mulai kelihatan buah dan berbulir, sedangkan lalang tidak berbulir. Baru kelihatan bedanya kan? Barulah para pekerja itu melihat ada tanaman lalang. Mereka kaget. Mereka segera menghadap pemilik ladang tersebut. Mereka bingung dan bertanya, "Tuhan, bukankah Tuhan menaburkan benih gandum yang baik? Mengapa ada tanaman lalang?" Tuhan itu menjawab, "Pasti musuhku yang menaburkan benih lalang di ladangku." Lalu para pekerja itu bertanya lagi, "Apakah Tuhan mau jika kami pergi ke ladang dan mencabut tanaman lalang itu?" Tetapi Tuhan itu menjawab, "Jangan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama. Karena jika kalian mencabut lalang, mungkin tanaman gandum akan ikut tersabut. Nanti pada waktu kita menuai, kita akan panen. Kumpulkanlah terlebih dahulu lalang-lalang itu dan bakarlah. Kemudian barulah kumpulkan gandum dan simpan di lumbung." Setelah Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan orang banyak lagi, lalu datanglah murid-muridnya kepada Dia dan bertanya, apa arti dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada orang banyak tadi. Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik adalah Anak Manusia. Sedangkan ladang adalah tempat dunia kita tinggal sekarang ini. Benih gandum yang baik adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan serta melakukan firman Tuhan. Sedangkan lalang adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Sedangkan musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis." Tuhan Yesus mengatakan bahwa nanti pada akhir zaman, seperti lalang yang dibakar di dalam api, seperti itulah keadaan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Lalu, apa arti dari perumpamaan ini buat kita ya? Adik-adik, kita tidak akan pernah bisa atau sulit untuk membedakan mana anak-anak Tuhan yang seperti lalang atau yang seperti gandum. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membedakan tersebut, karena Tuhan tahu isi hati kita, sedangkan kita tidak tahu isi hati orang lain. Karena lalang dan gandum itu terlihat sama loh. Mereka sama-sama bisa rajin beribadah, rajin berdoa, rajin memberikan persembahan. Mereka juga bisa baik untuk menolong orang. Terus apa bedanya dong Lause kalau kalian tanya,
Nah, adik-adik, bedanya kalau anak-anak Tuhan yang seperti lalang, mereka melakukan semuanya itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka melakukan itu untuk pamer kepada orang lain, kalau mereka bisa. Sedangkan anak-anak Tuhan, mereka melakukan hal tersebut karena mereka memiliki iman kepada Tuhan. Mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk pamer. Nah, kalau sekarang Lause tanya sama kalian, kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menjadi gandum atau lalang? Yap, betul. Kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya menjadi gandum. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman kepada Tuhan. Dan kita juga harus rajin membaca Alkitab dan berdoa, bukan untuk pamer kepada orang lain supaya dapat pujian. Kita harus rela memberikan persembahan yang tulus dan ikhlas sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Lause berdoa dan berharap agar Tuhan kita semua melihat kalau kita ini seperti gandum dan menghasilkan buah yang banyak untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat memberkati adik-adik semua. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Hai teman-teman, yuk sekarang kita mengingat ayat hafalan kita minggu ini. Ayo. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Kita ulangi lagi sambil menghapus beberapa kata ya. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Nah, sekarang ayo coba kamu sendiri yang mengucapkannya. Masih ingat kan? Coba cek, apakah tadi sudah betul? Bagus sekali. Bagus sekali. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah mendengarkan ayat hafalan. Sebelum kita menutup kebaktian sekolah minggu kita, yuk sama-sama langsung aja kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang menjadi seperti gandum, yang memiliki iman kepadamu dan melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan melihat apa ya aktivitas kita. Sampai bertemu minggu depan. God bless you. Selamat pagi anak-anak. Hari ini anak-anak sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kita membuat aktivitas. Sesuai dengan cerita hari ini, kita akan membuat perumpamaan tentang ilalang dan
gandum ya. Bahan-bahan yang diperlukan karton manila nih boleh seperti ini atau boleh lebih besar boleh ya. Lalu pensil warna atau krayon juga boleh. Lem, gunting, dan juga selotip. Dan kali ini juga Lause akan memberikan pilihan untuk anak-anak ya. Yang kedua ya, anak-anak bisa juga menggambar seperti melukis ya. Yang bisa melukis boleh seperti ini nih, seperti ini contoh ilalangnya, ini gandumnya ya, boleh ditempel macam-macam yang anak-anak suka ya. Terus yang ketiga, yang satu lagi, Lause ada membuat seperti ini. Kamu bisa mendapatkan rumput-rumput liar ini di pekarangan rumah atau di pinggir jalan ya. Tapi hati-hati ya kalau mau mengambilnya ya. Boleh dirangkai seperti ini. Nah, sekarang kita membuat yang pertama ya. Kita menempel ini nih, kita menggunting daun-daun seperti ini ya. Warna hijau scarlet, warna hijau tua ya. Lalu kita membuat juga guntingan seperti ini untuk membuat tangkai gandum. Lalu kita menggunting gandumnya seperti ini kira-kira ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mulai menempel. Ilalang ini tumbuhan liar. Dia sangat kuat. Tapi dia bisa mengganggu pertumbuhan gandum ini karena kalau dia sudah tambah banyak akan mengganggu sekali untuk pertumbuhan gandum-gandum ini. Kira-kira seperti ini anak-anak ya. Kira-kira seperti ini, anak bisa tambahin lagi sesuai dengan selera anak-anak, gimana yang anak lebih. Nah, setelah itu anak boleh menambahkan ayat hafalan yang tadi dikasih tahu Lause ya, yaitu Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Kita boleh tempel. Hasil seperti ini, dan bisa juga seperti ini bisa juga tuh ya. Jadi anak bisa kreasi sendiri yang mana anak suka ya. Nah, yang kedua, menggambar seperti ini ya. Ini seperti alang-alangnya, ini gandum-gandumnya, dan ini mungkin ada kupu-kupunya, ada awan, matahari dan segalanya ya. Anak mungkin pasti lebih bagus lagi gambarnya. Dan yang ketiga ini, Lause akan memberikan seperti ya diarsir ini seperti tanahnya gitu, ini langitnya ya. Nah, kita mau menempelnya nih, menempel ilalang dan gandumnya nih seumpamanya ya. Kita tempel di sini. Kita diatur. Nah, ini cukup kita menggunakan selotip ya. Kita ambil selotip, kita tempel semua dari ujung satu ke ujung yang lain ya. Seperti ini. Nah, anak bisa tambahkan lagi ini hiasannya. Ada kupu-kupunya. Bisa juga ditambahkan dengan awan-awan. Dan juga tambahkan matahari juga boleh ya. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau yang langsung sudah jadi seperti ini kira-kira. Gambar ilalang dan gandum. Demikian anak-anak aktivitas hari ini.
Jangan lupa anak-anak membuatnya dan dikumpulkan hari ini paling lambat jam 5 ke lausa-lausa masing-masing. Oke, sampai jumpa.